Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dapat bertemu lagi ya dalam kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan tentang KB implan. Oke, kita mulai dari analisis situasi keluarga berencana pada saat ini. Nah, tentunya saat ini yaitu kondisi di mana terjadinya COVID-19 yang memiliki dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Tentunya dalam jangka panjang ya, kita sudah mengalami COVID ini kurang lebih selama 2 tahun. Nah, di mana kondisi ini dapat menimbulkan resiko gangguan pelayanan kesehatan esensial kepada perempuan dan anak perempuan. Nah, situasi ini dapat menghambat kelangsungan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, sehingga berpotensi menyebabkan kematian dan kesakitan bagi ibu, bayi, dan anak. Jadi, karena sekarang pemerintah sedang fokus untuk penanganan COVID-19 ya, yang sudah dijadikan sebagai wabah secara global ya. Jadi pemerintah sangat bekerja keras untuk menurunkan angka COVID ini. Jadi beberapa pelayanan kesehatan termasuk dari pelayanan KB ini juga saat ini sedang menurun gitu ya. Jadi difokuskan untuk penanganan COVID. Kita dapat lihat di sini ya peta yang ada di Indonesia ini. Nah, di sini untuk angka kelahiran total yaitu 2,45. Yang mana kita lihat kalau di peta ini daerah-daerah yang mempunyai warna merah ini merupakan penyumbang atau di sini masih memiliki kelahiran yang cukup banyak. Ya, ini misalkan ini ada di Sumatera Utara 3,04. Ini masih cukup tinggi untuk angka dari kelahirannya. Oke, tentunya dampak dari COVID-19 ini memberikan dampak ya untuk pelayanan KB. Nah, ini kita dapat data yaitu 47 juta perempuan di 114 negara berpenghasilan rendah sampai dengan menengah tidak dapat mengakses kontrasepsi modern. Nah, untuk kontrasepsi modern ini yaitu ada KB suntik, kemudian ada implan IUD, ada juga kondom ya. Kemudian ada pada 7 juta kehamilan tidak diinginkan akan terjadi jika karantina wilayah atau lockdown berlangsung hingga 6 bulan dan adanya gangguan pelayanan kesehatan. Nah, ini sudah nampak terjadi ya, sudah terjadi di Indonesia. Tentunya yang mana kehamilan tidak diinginkan ini juga nanti akan menjadi PR lagi untuk kita ke depannya. Oke, selanjutnya yaitu untuk setiap rentan 3 bulan karantina wilayah, akan bertambah sekitar 2 juta perempuan yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi modern ya, karena karena pemerintah fokus untuk penanganan terhadap COVID seperti itu. Nah, ini faktor penyebabnya yaitu menyebabkan terhambatnya akses pelayanan kesehatan. Ini bukan cuma KB ya, semua kehamilan juga sangat-sangat terhambat. Kemudian khususnya kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Jadi semua pelayanan jadi terhambat karena terfokus pada COVID. Kemudian gangguan pada distribusi dan mekanisme rantai pasok alat dan obat kontrasepsi
serta obat esensial lainnya. Jadi karena sekarang lebih difokuskan COVID, jadi lebih ke APD ya yang distribusinya terfokus. Nah, ini kalau kita lihat di mana gambaran angka penggunaan KB. Nah, ini dari Februari 2020 sampai dengan Juni 2020 nih. Dari data ini kita dapat lihat dari Februari kemudian mengalami penurunan. Nah, ini mengalami penurunan yang mana di sini di Maret 2020 ini sudah mulai gencar ya di Indonesia untuk penanganan COVID. Nah, untuk selanjutnya ini semakin menurun lagi di bulan April karena sudah mulai di lockdown ya. Ini menurun lagi sampai dengan bulan Mei. Lalu karena di bulan Juni ini akan ada ini program pemerintah yaitu pelayanan KB sejuta aseptor, maka kemarin itu juga grafiknya meningkat lagi. Jadi di angka 3.884.832 ini di bulan Juni 2020. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kontrasepsi. Yang mana kontrasepsi itu merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, ini pencegahannya bisa bersifat sementara maupun bersifat permanen. Nah, untuk yang bersifat sementara nanti ada nih ya metode kontrasepsi yang jangka pendek dan jangka panjang, kemudian yang permanen ini bisa kontak ya. Untuk selanjutnya, kontrasepsi dapat diartikan tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian mendapatkan kelahiran yang sangat diinginkan, lalu mengatur interval antara kehamilan, kemudian juga mengontrol waktu saat kehamilan dan berhubungan dengan suami istri, serta menentukan jumlah anak di dalam keluarga. Jadi ini lebih ke suatu merencanakan kehamilan ya. Jadi kontrasepsi itu upaya untuk hamil pada saat yang tepat, seperti itu. Kemudian nih kita masuk pada implan ya. Nah, untuk implan itu sendiri yaitu metode kontrasepsi yang hanya mengandung progestin atau progesteron dengan masa kerja panjang, kemudian dosis rendah, reversibel untuk wanita. Lalu implan ini merupakan salah satu kontrasepsi yang berupa susuk yang terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormon. Nah, dan dipasangkan di lengan bagian atas sebelah kanan tangan yang non-dominan di bagian dalam. Kemudian untuk implan ini sendiri juga dapat digunakan dalam jangka panjang. Nah, keuntungannya sangat efektif atau efektivitasnya tinggi, kemudian angka kegagalannya rendah, ya ini 1/1000 wanita per tahun dalam 5 tahun pertama. Jadi kegagalannya sangatlah rendah ya. Kemudian sekali pasang tidak perlu ada yang diingat, tapi tetap ya kita karena ada jangka waktu efektivitasnya, dia harus tetap diingat juga kapan sudah tidak efektif lagi. Hanya dia lebih mempermudah daripada penggunaan alat kontrasepsi lain, misalnya pil ataupun suntik, seperti itu. Kemudian implan ini berisi levonorgestrel, nah yang merupakan hormon progesteron. Ya, untuk cara kerjanya yaitu menekan ovulasi, kemudian mengganggu proses pembentukan endometrium, sehingga sulit terjadi implantasi. Jadi, kalaupun sampai terjadi pembuahan, maka dia akan sulit untuk implantasi, jadi akan luruh, seperti itu. Kemudian mengentalkan lendir serviks, sehingga sulit dilalui sperma. Jadi,
ketika terjadi ejakulasi gitu ya, saat sperma akan naik, si lendir serviknya itu kental, jadi susah untuk terjadi pertemuan antara sperma dan ovum. Kemudian mekanisme kerja implan yaitu mencegah terjadinya kehamilan melalui berbagai cara, sama halnya dengan mekanisme kerja kontrasepsi yang mengandung progesterin pada umumnya. Nah, untuk pemakaian KB dengan progestin misalnya yang lain itu adalah suntik 3 bulan ya. Kemudian untuk mekanisme utamanya adalah menebalkan lendir serviks sehingga tidak bisa dilewati oleh sperma. Perubahan terjadi setelah pemasangan implan progestin menekan pengeluaran FSH dan LH. Salah satu yang memicu terjadinya ovulasi ya, ketika pelonjakan LH maka akan terjadi ovulasi. Nah, ini ditekan oleh progestin sehingga tidak terjadi ovulasi, yang mana lendir serviknya jadi kental, sperma susah naik, maka akan menghalangi pertemuan antara sperma dan ovum. Nah, kalaupun terjadi pertemuan, nantinya akan luruh karena si endometrium tadi itu tipis ya, jadi dia tidak akan menebal. Jadi tidak susah untuk berimplantasi seperti itu. Nah, kemudian levonorgestrel yang terkandung pada kapsul implan menekan lonjakan LH tadi ya, agar tidak terjadi ovulasi. Nah, penggunaan progestin dalam jangka panjang dapat menyebabkan hipotrofisme pada endometrium sehingga dapat mengganggu proses implantasi. Nah, ini karena endometriumnya tipis ya. Jadi hal ini yang membuat tidak ovulasi. Lalu si progesteron tadi ini menyebabkan si endometriumnya tidak menebal gitu. Jadi susah untuk terjadi implantasi. Nah, ini efektivitasnya 99,9%. Jadi tetap ya ada angka kegagalan setiap menggunakan KB. Jadi ada 1% kegagalannya. Jadi namun ini merupakan bisa dijadikan salah satu pilihan ya, karena efektivitasnya cukup tinggi gitu kan ya. Karena yang 1% qadarullah ya, kuasa dari Allah. Oke. Kemudian untuk keuntungan penggunaan KB implan itu sendiri, yang pertama adalah tadi efektivitasnya tinggi, kemudian perlindungan jangka panjang, ya kan, karena kurang lebih 3 tahun untuk penggunaan implan yang 2 batang. Lalu kemudian pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Ya, tapi ini kembali lagi ya, karena ini hormonal, jadi setiap tubuh itu memiliki perbedaan, beda-beda seperti itu. Kemudian tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Nah, untuk pemeriksaan dalam ini biasanya untuk penggunaan KB IUD ya, atau alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian bebas dari pengaruh estrogen, karena tadi ya isinya yaitu progesteron. Kemudian tidak mengganggu kegiatan senggama, yang mana pemasangannya dilakukan di lengan bagian dalam, lengan atas bagian dalam. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian tidak hanya perlu kembali ke klinik. Nah, ini ketika ada keluhan-keluhan mungkin ya, jadi bisa kembali ke kliniknya bila ada keluhan-keluhan yang dirasakan. Kemudian dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau pengen tiba-tiba berubah pikiran ingin memiliki momongan, bisa langsung segera dicabut dan melakukan program kehamilan. Oke, ini untuk keuntungan implan secara non-kontrasepsi ya. Ini bisa mengurangi nyeri haid, kemudian mengurangi jumlah darah haid, kemudian memperbaiki anemia. Nah, untuk ini karena tadi ini ya, endometriumnya
tidak terjadi penebalan ya, tipis, jadinya biasanya spotting aja. Kemudian melindungi terjadinya kanker endometrium, kemudian menurunkan angka kejadian kelainan payudara, melindungi diri dari beberapa penyakit radang panggul, menurunkan angka terjadinya endometriosis. Nah, ini ketika ada kelebihan, pastinya setiap KB juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu amenore. Nah, untuk amenore itu nantinya kita juga perlu melakukan pemeriksaan kehamilan untuk memastikan apakah klien hamil atau tidak. Kemudian apabila klien tidak hamil, tidak perlu penanganan khusus ya. Namun apabila klien hamil, maka kita perlu melakukan pencabutan implan lalu merujuk klien untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, kemudian ini perdarahan bercak atau spotting ringan, ya karena tadi hormonnya progesteron ya. Jadi dia endometriumnya tipis, jadi biasanya perdarahannya hanyalah bercak. Nah, jelaskan bahwa perdarahan ringan sering ditemukan terutama pada tahun pertama. Jadi bagaimana ini tahun pertama itu penyesuaian hormon tubuh kita. Nah, kemudian bila tidak ada masalah, klien tidak hamil, tidak diberikan tindakan apapun. Namun apabila mengeluh masalah perdarahan dan ingin melanjutkan pemakaian implan, dapat diberikan pil kombinasi satu siklus atau ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Kemudian menerangkan kepada klien bahwa akan terjadi perdarahan setelah pil kombinasi habis. Bila terjadi perdarahan lebih atau banyak, biasanya diberikan 2 tablet pil kombinasi dan 3-4 hari, dan kemudian dilanjutkan dengan satu siklus pil kombinasi. Jadi untuk teman-teman benar-benar ketika konseling itu dijelaskan. Nah, nanti kemungkinan itu tidak akan dapat haid. Jadi hanyalah perdarahan bercak seperti itu. Jadi biar tidak di tengah jalan gitu ya, di tengah jalan tiba-tiba si klien menginginkan haid gitu kan ya, atau dianya gelisah gitu ya kan, tidak haid gitu. Nah, nanti bisa dijelaskan di saat memberikan konseling awal, jadi semuanya secara keseluruhan dijelaskan apa yang akan terjadi nantinya. Oke, kemudian ekspulsi. Nah, karena ini dimasukkan di bawah kulit ya, jadi ada kemungkinan untuk ekspulsi, yang mana ketika ekspulsi, cabut kapsul yang ekspulsi. Periksa apakah kapsul yang lain masih ada di tempat, dan apakah terdapat tanda-tanda infeksi dari daerah insersi. Bila tidak ada infeksi dan kapsul lain masih berada di tempatnya, maka pasang kapsul baru di tempat insersi yang berbeda, jadi dimasukkan lagi. Namun apabila infeksi, jadi cabut semuanya, dicabut keseluruhan dari kapsul. Nah, pasang kapsul baru pada lengan yang lain dan anjurkan klien menggunakan, nah ini bisa dikembalikan lagi kepada kliennya, apakah masih mau menggunakan KB ini ataukah yang lain. Nah, untuk kasus-kasus ekspulsi ini biasanya ketika ini ya lukanya belum sembuh total, tapi pasiennya sudah mengangkat-angkat berat gitu, jadi lukanya belum tertutup secara sempurna. Nah, kemudian infeksi pada daerah insersi atau daerah insisi juga ya tadi ya, karena kan ada sayatan nantinya. Nah, bila terdapat infeksi tanpa nanah, bersihkan dengan sabun dan air atau antiseptik. Berikan antibiotik yang sesuai untuk 7 hari. Jadi ketika tadi setelah pemasangan itu tadi terjadi infeksi ya, ketika itu ada, kalau tidak ada nanah dibersihkan aja, tapi kalau ada nanah tetap dibersihkan nanahnya ya. Jadi dirawat lukanya, kemudian diberikan antibiotik. Lalu kemudian
si pasiennya diminta untuk kunjungan ulang dan menghabiskan obatnya tadi ya. Dan tentunya ini untuk jaga kesehatan, kebersihan dan jaga makan untuk infeksi ini. Nah, kemudian untuk berat badan naik ataupun turun, ini bisa terjadi tergantung dari sistem tubuh masing-masing. Jadi tiap orang beda juga efek yang dirasakan, dan ini harus diinformasikan kepada klien. Jadi jangan sampai nanti kaget, kenapa saya tiba-tiba gendut gitu ya kan? Karena ada kemungkinan terjadi kenaikan berat badan ataupun bahkan penurunan berat badan. Oke, kita masuk ke pemasangan implan. Yang pertama adalah seperti biasa ya, ketika pasien datang, kemudian kita menyapa dengan ramah, kemudian memperkenalkan diri, lalu menanyakan apakah tujuan ibu datang kemari. Nah, kemudian ketika ibunya ingin ber-KB, tentunya kita menginformasikan tentang KB. Jadi ini kita informasikan ketika ibunya ingin KB-nya apa gitu kan ya. Kita menjelaskan secara umum keseluruhan KB yang ada ketika ibu itu baru, namun ketika ibu ingin lepas pasang, ya kita tetap menjelaskan yang lain, apakah ingin pindah atau tidak, seperti itu. Kemudian memberikan informasi tentang jenis kontrasepsi yang tersedia dan keterbatasan dari masing-masing dan jenis. Jadi dijelaskan semuanya ya, mulai dari KB suntik, kemudian IUD, kemudian juga implan, atau bahkan pil, ataupun kontrasepsi mantap. Itu ya. Jadi dijelaskan semuanya, jenisnya, kemudian cara kerjanya, efek sampingnya, dan efek sampingnya kan mungkin bisa berbeda-beda tiap orang, tapi dijelaskan juga efek samping secara umum, di apa saja yang biasanya dialami oleh klien. Ketika ibunya sudah oke, maka kita melanjutkan. Nah, ini untuk konseling secara khusus ya. Jadi kita lebih dalam lagi menanyakan terkait data dari pribadi pasien. Nah, ini sebenarnya masih sama seperti yang kemarin. Jadi data subjektif ya. Jadi kita dapatkan dari anamnesa ibu, mulai dari yang pertama adalah identitas ya kan, identitas, kemudian alasan kunjungan atau alasan datang, apakah ada keluhan, lalu riwayat obstetri ibu, terkait riwayat obstetri dari menstruasi ya. Kemudian juga terkait kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu kita juga tanyakan kepada ibu. Selanjutnya juga riwayat ginekologi. Nah, terkait penyakit yang terkait sistem reproduksi. Nah, kita tanyakan dan kita harus menjamin dari kerahasiaannya. Lalu juga kita menanyakan perkawinannya, apakah statusnya menikah atau tidak, karena sekarang juga banyak orang yang menggunakan KB tapi statusnya belum menikah gitu ya. Jadi kita harus tetap menjaga kerahasiaan dari setiap klien yang datang kepada kita. Nah, kemudian juga selain itu kita juga menanyakan alasan aktivitas, pola aktivitasnya, mulai dari nutrisi, kemudian eliminasi, psikososial juga ya, dan pola hidupnya. Jadi apakah merokok dan alkohol, mengkonsumsi alkohol juga. Nah, lalu kita menanyakan juga nih, termasuk di sini ya, ada beberapa kepercayaan yang biasanya menentang menggunakan salah satu metode KB gitu ya. Jadi ditanyakan lagi kepastiannya, apakah ada
kepercayaan tertentu. Kemudian menanyakan alasan menggunakan nih ya, ketika dia nanti menggunakan alat kontrasepsi bawah kulit, ditanyakan lagi kenapa memilih ini gitu ya. Kita harus benar-benar memastikan ibunya ini inginnya menggunakan ini karena ini kan metode kontrasepsi jangka panjang gitu. Lalu menanyakan tujuan dari KB yang diinginkan. Nah, ini apakah dia ingin mengatur jarak atau membatasi dari jarak itu sendiri gitu ya. Kemudian mendiskusikan kebutuhan, mempertimbangkan dan kekhawatiran klien dengan sikap yang simpatik. Jadi dari kita dapat dari anamnesanya ya, kita sesuaikan, kita memberikan opsi-opsi apa KB yang dapat digunakan oleh klien, kemudian kita mengembalikan lagi untuk pilihannya kepada ibu. Oke. Lalu setelah setuju, kita melakukan informed consent. Nah, ini sebagai banyak ya, kemarin kita juga sudah bahas. Nah, di mana ini tindak persetujuan. Jadi apa yang kita akan lakukan ini sudah diizinkan atau sudah mendapatkan persetujuan dari ibu. Nah, di situ juga kita menuliskan ya apa yang akan kita lakukan, kemudian prosedurnya seperti apa. Kita sudah menjelaskan kepada ibunya. Kemudian ibu menandatangani informed consent. Selanjutnya kita memeriksa kembali rekam medis dan melakukan penilaian lanjutan bila ada indikasi. Jadi disesuaikan lagi kita dengan apa yang ada. Jadi dari pemeriksaan juga. Lalu meminta ibu untuk mencuci seluruh lengan dan tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ketika sudah setuju ibunya dan kita periksa mungkin di lengannya tidak ada ini ya, luka ataupun memar. Jadi kita sarankan untuk kepada ibu ketika memang sudah bisa dipasang, ibu untuk mencuci tangan sampai dengan lengan bagian atas yang nantinya akan kita pasangkan IUD. Maaf, kita pasangkan implannya ya, dicuci dengan sabun sampai bersih. Nah, kemudian kita periksa kembali lengan yang sudah dicuci dan dibilas ya tentunya. Oke, selanjutnya kita menjaga privasi ibu, tentunya kita lakukan di tempat yang tertutup ya untuk menjaga privasi walaupun hanya tangan ya yang nantinya akan dipasangkannya di tangan. Lalu kemudian membantu ibu naik ke meja periksa. Lalu membantu ibu berbaring dan lengannya diletakkan lurus dan disangga dengan baik. Nah, biasanya ini lengannya yang mulai diposisikan ya. Jadi dia agak terbuka karena dia dipasangnya di bagian lengan atas, bagian dalam. Jadi hampir kayak memutar gitu ya tangannya. Kemudian menanyakan apakah ibu ada alergi terhadap obat anestesi. Kita akan memberikan ini anestesinya anestesi lokal ya. Ini menggunakan lidokain. Lalu meletakkan kain bersih dan kering di bawah lengan ibu dan mengatur posisi lengan ibu dengan benar. Nah, ini bisa kain ataupun bisa underpad ya kan. Tuh, tergantung kebutuhan saja. Lalu menentukan tempat pemasangan pada bagian lengan atas dan mengukur 8 cm di atas lipatan siku. Nah, ini kita tanyakan dulu ya, si ibunya tangan yang dominan mana. Nah, untuk pemasangan implan ini dilakukan pada tangan yang non-dominan, jadi tidak sering digunakan gitu ya. Nah, biasanya ini sebelah kiri ya. Kemudian memberi tanda, jadi kita ini sudah ada pola sebenarnya. Oke, sudah ada pola, jadi tinggal dipasangkan di atas siku, kemudian ditandain dengan pulpen. Dan memastikan bahwa peralatan steril atau telah
desinfeksi tingkat tinggi atau DDT dan sudah tersedia. Tadi udah ada persiapan alat ya. Ini kita ketika menggunakan yang dari pemerintah atau yang disposable sekali pakai, ya nanti lebih mudah sebenarnya ini karena habis itu langsung dibuang ya kan. Tapi beberapa masih menggunakan implan yang lama, yang stainless itu ya. Lalu memastikan bahwa peralatan yang steril dan ini sudah, kemudian membuka bisturi atau scalpel dan pegangan dari kemasan. Nah, ini untuk yang disposable itu dia sudah langsung terpasang, jadi tinggal membuka tutupnya saja. Nah, tentunya untuk yang menggunakan yang manual ya, jadi harus dipasangkan dulu dan dicari untuk ukurannya. Lalu membuka kemasan implan dan menjatuhkan pada wadah steril. Nah, biasanya ini kita taruh di dalam home steril. Pastikan proka dan langsung implan berada dalam selubung dan pendorong kondisi baik. Jadi dites dulu biasanya ya, apakah benar dapat berfungsi alatnya. Lalu ini tindakan pra pemasangan. Sebelum pemasangan, cuci tangan dulu kita, lalu mengeringkan, tentunya untuk mencegah ini ya infeksi juga ya. Kemudian menggunakan sarung tangan steril atau DDT, lalu menyiapkan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan, tentunya tadi sudah disiapkan. Kemudian menghitung jumlah kapsul, jadi dipastikan lagi jumlahnya sudah sesuai. Lalu mengusapkan tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Jadi tadi kan sudah diberikan setelah, lalu diberikan antiseptik. Ini biasanya kita menggunakan betadine ya. Nah, jadi arahnya dari dalam keluar. Jadi agar tidak terjadi infeksi juga. Kemudian memasangkan kain penutup atau duk. Nah, ini bisa duk yang hijau itu ataupun duk yang disposable. Sekarang juga sudah banyak di areal yang tadi sudah diberikan pola ya dan sudah diberikan antiseptik. Nah, kemudian ini selanjutnya kita melakukan pemasangan. Yang pertama adalah menyuntikkan anestesi lokal di kulit intradermal. Nah, kemudian, nah ini yang pertama itu yang di bagian tempat insisi, yang nantinya akan kita insisi, atau yang kita berikan sayatan, sampai sedikit mengembung ya ini, lalu diteruskan ke dua bagian pola, kan bentuknya V, jadi di pola pertama dan pola kedua disuntikan sambil ditarik di kedua sisi. Kemudian kita tunggu beberapa saat, lalu kita uji apakah anestesinya sudah dapat bekerja. Nah, biasanya ini terasa kebas ya, sudah tidak berasa lagi. Nah, ketika sudah kebas, kita melakukan insisi selebar 2 mm. Nah, ini sangat-sangat kecil ya sebenarnya. Ini kalau kita baca memang sepertinya terlihat mudah, tapi ketika kita sudah turun di lapangan ya susah gampang gitu ya. Jadi kadang agak susah kelebaran gitu ya kadang, makanya disesuaikan. Kalau bisa jangan terlalu lebar ya, karena resiko untuk eksposinya lebih tinggi. Kemudian dengan ujung bisturi ketika sudah selesai dilakukan insisi, kemudian membuka selubung trokat dalam plastik. Nah, ini bisa yang trokatnya bisa yang disposable yang sekali pakai ataupun yang stainless ya. Kalau stainless tinggal diambil dari bak instrumen ya, kemudian disiapkan lalu
di bagian tempat insisi tadi dimasukkan trokatnya sampai garis pertama itu. Jadi ujungnya runcing kan, itu dimasukkan sampai garis, lalu langsung dibawa ke subdermal di bawahnya. Sesuai pola. Nah, ketika ini sedikit dijuntit ya, jadi benar-benar kita taruh di bawah kulit. Nah, ini yang tricky banget nih. Jadi biasanya untuk pertama 2 kali percobaan biasanya agak kedalaman, ya. Jadi emang tricky banget. Jadi setiap kali memasang itu jadi pengalaman, gitu kan ya. Jadi ini ketika sudah tadi ya sedikit dijungkit, jadi benar-benar bisa terpasang di bawah kulit. Jadi ketika terpasangnya tepat di bawah kulit tuh rasanya tuh benar-benar terasa gitu ya. Jadi kayak sedikit menonjol gitu. Nah, tapi kalau agak dalam biasanya kurang begitu terasa, tapi masih terasa, tapi sedikit kurang. Lalu ketika semuanya sudah nih ya, ketika di ujung tadi, terus kemudian diambillah si implannya, batang implannya dimasukkan, didorong, kemudian didorong pendorongnya, dan ujung si trokarnya dimundurkan, jadi ke arah keluar. Tapi jangan sampai keluar ya, jadi sampai ke tempat insisi, sampai garis. Ketika sampai garis, sambil dibenahi kapsulnya gitu ya, sambil dipegang juga, ditahan, lalu ke pola yang kedua, jadi biar membentuk angka V. Nah, dilakukan hal yang sama juga untuk di pola yang kedua. Nah, ketika semuanya sudah terpasang, ditahan ya, kemudian menarik trokarnya secara perlahan. Ini di ujung hingga terbentuk V, sudah pendorong. Nah, ini ya, ketika tanda 1 sudah mencapai insisi, diputar searah jarum jam, kemudian mematahkan kedua tangkai sirip pendorong dengan celah sehingga trokar dapat memutar dan ditarik ke arah pendorong. Nah, lalu pendorong ditarik ke arah pangkal pendorong. Oke. Nah, ini sudah ya, ketika sudah masuk di tempat insisi, kemudian kita raba, dipastikan lagi sudah pas dengan jarak yang sesuai, lalu dilepaskan si trokat itu. Kemudian kita mengedep atau menghentikan perdarahannya dengan cara didep dengan kasa. Lalu menegakkan ujung sisi keduanya ya, dikasih bed aid atau bisa Hansaplast. Jadi ketika lukanya itu horizontal, maka kita bed aid-nya vertikal. Jadi kebalik ya, kalau lukanya vertikal, kita bed aid-nya horizontal. Jadi kan kita menyatukan dua sisi itu agar tidak terbuka, seperti itu. Nah, kemudian memberikan pembalut dan menekan untuk mencegah perdarahan di bawah kulit atau memar pada kulit. Nah, ini kebanyakan setelah pemasangan memang terjadi memar di daerah pemasangannya. Kemudian memberikan petunjuk ibu untuk merawat luka, menjelaskan bila terjadi. Nah, ini ya, kalau terjadi perdarahan atau tiba-tiba kapsulnya keluar atau ada nanah, nah segera kembali ke klinik. Jadi takutkan ada tanda infeksi. Kemudian kita melakukan pemberesan alat. Nah, ini untuk ketika menggunakan yang disposable ya langsung kita pisahkan mana yang harus di safety box dan mana yang di sampah medis, gitu ya, ataupun sampah non medis. Namun apabila kita menggunakan yang manual, kita buka semuanya, jadi trokat dan pendorongnya dipisah, lalu direndam pada klorin 10 menit. Nah, nantinya akan dicuci dengan sabun, dikeringkan, lalu di sterilkan seperti itu.
Nah, setelah selesai, kemudian kita cuci tangan di klorin ya. Lalu melepaskan handscoon, kemudian mencuci tangan dengan sabun, lalu mengeringkan dengan kain atau tisu. Nah, ini kemudian konseling setelah pemasangan. Jadi setelah pemasangan kita menganjurkan ibu untuk tidak melakukan aktivitas terlalu berat. Nah, nantinya kan ini lukanya belum tertutup ya, takutnya terjadi ekspulsi. Nah, jadi diusahakan untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu, aktivitas berat atau mengangkat-ngangkat beban gitu ya. Kemudian menganjurkan ibu tidak untuk menjaga daerah bekas insisi tetap kering. Jadi diusahakan sampai dengan kontrol selanjutnya tuh lukanya tidak basah gitu kan ya. Dan ini juga bisa kita konselingkan juga di sini makan makanan yang banyak mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka. Bisa seperti putih telur ataupun daging ataupun ikan ya kan ya. Yang banyak mengandung protein. Tapi terlebih dahulu kita juga tanyakan ya apakah ada alergi juga terhadap makanan tersebut. Jadi nanti kita arahkan sesuai dengan kebutuhan ibunya. Lalu menjelaskan efek samping. Nah, untuk efek samping ini juga kita sebenarnya sudah menjelaskan di awal ya. Efek samping yang akan jangka panjangnya apa, yang jangka pendeknya apa juga kita harus sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian mengingatkan kembali masa pemakaian, ya ini selama 3 tahun, jadi harus diingat ya 3 tahun ketika itu dari tahun 2000 jadi sampai 2003 ya. Kemudian meminta ibu untuk mengulangi kembali penjelasan. Jadi kita memastikan lagi nih apakah ibunya benar-benar paham ya, paling enggak dari yang ini ya, menjaga untuk lukanya tetap kering dan agar cepat sembuh gitu ya. Kemudian melakukan observasi selama 5 menit. Jadi setelah pemakaian diusahakan ibunya tiduran terlebih dahulu karena biasanya ada mual, ada pusing gitu ya. Jadi diistirahatkan dulu selama 15 menit sebelum diperbolehkan pulang. Kemudian kita menggambar letak dari kapsul itu sendiri. Apakah bentuknya benar-benar V atau V-nya agak mereng gitu ya. V-nya terlalu terbuka atau seperti apa. Jadi kita gambarkan sesuai dengan pemasangan yang sudah kita lakukan. Jadi nantinya ini juga sebagai penunjuk saat kita akan melakukan pelepasan gitu ya. Pelepasan atau pencabutan dari implan itu sendiri. Nah, kemudian ini menyerahkan kartu KB yang telah diisi. Nah, di sini juga termasuk salah satunya sebagai pengingat untuk ibu kapan harus kembali gitu ya. Kapan sudah tidak efektif lagi KB-nya digunakan. Kemudian memberitahu ibu jadwal kunjungan ulang. Lalu ini juga bisa dilihat dari kartu KB sebenarnya ya. Lalu kemudian kita mendokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, untuk dokumentasi ini benar-benar penting ya. Jadi setiap tindakan apa yang sudah kita lakukan itulah yang kita dokumentasikan gitu kan ya. Jadi kemarin juga sudah dibahas ini dokumentasi ini juga banyak sekali manfaatnya selain untuk sebagai perlindungan kita dari gugatan ya. Jadi ada beberapa manfaat yang juga. Oke, kita sudah berada di slide terakhir. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Harapan saya apa yang saya berikan dapat bermanfaat buat semuanya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kurangnya. Cukup sekian dari saya. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.